warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dila Rahayu, NIM 19042051 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya manusia. Baiklah, pada awalnya kita akan membahas mengenai definisi dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini memiliki dua pengertian, secara makro dan mikro. Adapun pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan atau organisasinya. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan pelatihan atau pengembangan dari sumber daya manusia ini memiliki langkah-langkah, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut dengan need assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Yang terakhir yaitu mengevaluasi program yang telah dilakukan. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat pengembangan sumber daya manusia. Ada 7. Yang pertama, peningkatan produktivitas kerja organisasi. Di sini tidak terjadi pemborosan karena kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bahkan spesialistik, meningkatkan tekad mencapai sasaran yang ditetapkan serta lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Di sini adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa baik secara teknikal maupun intelektual, saling menghargai dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. Nah, selanjutnya yang ketiga, yakni terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Di sini, di mana dalam hal ini melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak hanya sekedar diperintahkan oleh manajer, namun juga ikut serta dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja. Dan yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif. Yang keenam, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif, di mana dalam hal ini dapat memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian konflik secara fungsional. Dalam hal ini, memiliki dampak tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota organisasinya, sehingga dapat menjadikan sebuah organisasi itu menjadi organisasi yang lebih kuat dan berkualitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia. Dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia yang baik, pastilah perusahaan tersebut harus memiliki strategi yang tepat. Berikut beberapa strategi pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam suatu perusahaan, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan. Sehingga ide dan gagasan dari setiap karyawan juga perlu didengarkan ataupun dipertimbangkan. Yang kedua, memberikan penghargaan. Di sini, memberikan penghargaan kepada karyawan bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan dalam mengembangkan perusahaan atau organisasi.
Yang ketiga adalah mengadakan pelatihan. Nah, ada beberapa jenis pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah skill training, retraining, atau pelatihan ulang, cross-functional training, team training, dan creativity training. Semua itu dapat dilakukan agar para karyawan dapat memiliki keterampilan dan kualitas yang baik bagi perusahaannya sehingga dapat berkontribusi dengan baik untuk perusahaan. Masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi pengembangan sumber daya manusia bagi bisnis. Adapun fungsi yang pertama yakni bisa meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, di mana seorang karyawan mungkin mampu menciptakan varian baru atau produk baru yang ditawarkan perusahaan, sehingga konsumen Anda tidak akan merasa bosan karena bisa memilih berbagai varian yang telah disediakan oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu performance evaluation. Mereka yang bekerja pada divisi sumber daya manusia memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi karyawan atau calon karyawan terpilih, sehingga proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu compensation. Fungsi lain dari divisi sumber daya manusia adalah mengatur mengenai gaji karyawan dan perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan. Pengelolaan gaji memberikan pengaruh signifikan dalam iklim kerja organisasi. Fungsi selanjutnya yaitu training and development. Hal ini bertujuan untuk membuat karyawan bekerja dengan maksimal. Selain itu, sumber daya manusia juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dialami karyawan untuk dapat memaksimalkan kinerja dari karyawan tersebut. Nah, fungsi yang kelima yaitu employee relation. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan karena permasalahan dapat diatasi dengan baik. Relasi ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan karyawan melakukan demonstrasi nantinya. Nah, yang keenam adalah personal research. Tugas utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindari karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya dalam perusahaan. Yang terakhir adalah safety and health. Iklim yang kondusif serta aman dan sehat dapat membuat karyawan melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Maka dari itu, salah satu tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia adalah memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi elemen sumber daya manusia dalam organisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.